Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Menikmati elusan lembut sang istri. Zain tertawa kecil. Ia kembali mendekatkan ponselnya ke telinganya saat putranya itu tak kembali berteriak. Fanya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia sungguh merasa lucu dengan tingkah cucu sambungnya itu. Siapa tadi pagi yang minta ganti Dedi baru Ham? Sekarang kok nangis? Nangis Dedinya gak ada di rumah, tanya Zain dengan lembut. Kai calah ngomong Hicks, Dedi pulang Hicks, Kai ndak mau ganti Dedi balu Hicks, Kai mulai tenang, walaupun anak itu masih sesenggukan. Iya, nanti Dedinya disinai carai istri baru, anak baru, gak kayak si tua buntelan lemak. Ricky berteriak keras, kebetulan posisi sofa yang Zain duduki tepat di sebelah berangkar Ricky. Mendengar teriakan Ricky yang begitu jelas, Kai bertambah menangis histeris. Sementara itu di rumah, Sea dibuat pusing dengan putranya yang menangis kencang akibat dijaili oleh Ricky. Wajah Kai sudah sembab dan memerah, belum lagi matanya yang terlihat bengkak. Sebenarnya Sea tak tega, tapi ia merasa lucu dengan tingkah putranya saat ini. Culuh Dedi pulang Hicks, culuh Dedi pulang Mommy Hicks, Kai melempar ponsel Sea ke atas ranjang. Anak itu lalu memeluk perut Sea dan menumpahkan tangisnya di sana. Sea menghela nafas pelan, ia mengusap lembut rambut putranya yang basah. Iya, nanti 2 hari lagi Dedi pulang, bujuk Sea. Katanya Dedi mau kali anak balu Hicks, Kai ndak mau Hicks. Sudah banyak anaknya Dedi, sudah ada Ci kembal. Ndak kulang anak Hicks, tiba-tiba Kai menghentikan tangisnya. Anak itu menarik wajahnya dari pelukan Sea dan menatap sang Mommy dengan raut wajah yang pias. Hi, anaknya banyak tapi ikli jatuh. Dedi kali ikli lagi itu Mommy dicana, ujar Kai memanas, mana sih Mominya itu? Sea menggelengkan kepalanya, ia meraih ponselnya yang Kai lempar tadi dan melihat layarnya. Ternyata, tak sengaja sambungan telepon itu terputus. Mungkin nanti, Sea akan kembali menelpon suaminya. Sudah sana tidur, lusa baru Dedi pulang, bujuk Sea. Luka itu kapan? Tanya Kai dengan tatapan bingung. Tahun depan. Nda, huara. Pagi ini Jenna dan Ricky akan dioperasi. Berangkar keduanya pun dikeluarkan oleh para perawat menuju ruang operasi. Saat berangkar Jenna keluar, Fanya dan Lionel menghampiri putri mereka itu. Keduanya memberi semangat dan mencium kening putri satunya mereka yang akan berjuang di meja operasi. Sementara Zain, ia menghampiri berangkar Ricky yang berada tepat di belakang berangkar Jenna. Ayah lo udah tahu? Tanya Zain dengan tatapan lekat. Tahu, dia udah kasih izin juga. Awalnya Siyah debat dulu, nangis Bombay dulu baru diizinin. Ayah sama adik gue datang siang nanti, gue minta sambut mereka ya, ujar Ricky dengan tersenyum tipis. Tentu aja, semoga operasinya berjalan lancar. Gue gak rela kehilangan temen sejelek lo, canda Zain. Ye, gini gue idaman adek lo ya, dengus Ricky. Candaan keduanya terhenti saat Lionel menghampiri berangkar Ricky.
Pria baya itu menepuk pelan bahu Ricky dan menatapnya dengan tatapan lekat. Semoga operasinya berjalan dengan lancar dan semuanya selamat. Setelah keadaan kalian pulih, saya akan mengadakan pertunanganmu dengan putri saya Jenna, ujar Lionel yang mana membuat Ricky berbunga-bunga. Gak langsung dinikahin aja om, ucap Ricky membuat Zain dan Lionel menatapnya dengan tatapan sinis. Ye, nih anak, ngelunjak lo, bawa sus, daripada makin ngelunjak di sini, seru Zain. Asem lo, sahabat macam apaan lo, teriak Ricky saat berangkarnya didorong menuju ruang operasi. Zain tersenyum tipis, matanya terlihat berkaca-kaca. Ia berharap, semoga operasi yang Ricky dan Jenna lakukan berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Operasi pun berlangsung, Zain dan keluarganya menunggu dengan cemas. Mereka berharap operasi berjalan dengan lancar. Saat menunggu, tatapan Zain jatuh pada seorang pria parubaya dan remaja laki yang berjalan menghampiri mereka. Mengenal kedua orang itu, Zain segera berdiri dan menyambutnya. Om, kalian sudah sampai, sapa Zain. Maaf kami baru datang, apa operasinya sudah selesai? Tanya pria parubaya itu dengan nafas memburu. Zain segera menuntun pria itu ke sebuah kursi, ia lalu menyodorkan air minum dan membiarkannya bernafas dengan normal. Tatapan Zain beralih pada remaja pria yang tengah menatap pintu ruang operasi dengan tatapan cemas. Operasinya baru berjalan setengah jam yang lalu. Aku pikir kalian datang setelah operasinya selesai, ujar Zain. Ayah khawatir kak, makanya kita datang lebih pagi, ujar remaja laki itu. Lionel beranjak dari duduknya, ia menghampiri pria parubaya itu lalu menyodorkan tangannya. Saya Lionel Salvatore, papanya Jenna, pasien yang mendapat donor ginjal dari putra Anda, ujar Lionel dengan ramah. Pria parubaya itu segera berdiri, ia mengelap tangannya di pakaian belakangnya dan meraih jabatan tangan Lionel. Ia merasa sungkan berjabat tangan dengan orang kaya. Terlihat sekali jika Lionel bukanlah orang yang sembarangan. Cara berpakaian keduanya jelas berbeda, dan orang pun sudah dapat menilainya. Saya Radit, ayah dari Ricky. Ini putra bungsu saya, Nayaka, ujar pria parubaya itu. Lionel tersenyum, keduanya pun melepas jabatan tangan mereka. Saya sungguh berterima kasih pada Anda dan keluarga yang sudah mengizinkan Ricky untuk memberikan ginjalnya pada putri saya. Saya sangat berterima kasih pada keluarga kalian, ujar Lionel seraya menangkupkan tangannya. Radit tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Ini semua atas keinginan putra saya, mau melarang pun saya sebagai orang tua tidak ada hak. Itu keinginan putra saya, dia bilang, jika dia sangat mencintai putri Anda, terangnya. Lionel mengangguk kecil, ia pun beralih menatap Zain yang sedang mengobrol dengan remaja laki itu. Lionel melihat, kehidupan Ricky memang sangat sederhana, keluarga yang dimiliki hanya adik dan ayahnya saja. Maaf jika putra saya lancang mencintai putri Anda Tuan, ujar Radit yang mana membuat Lionel terkejut. Lancang bagaimana? Mencintai itu hak semua orang. Kenapa saya harus melarang putra Anda mencintai putri saya?
Saya justru merasa kagum atas pengorbanan yang putra Anda lakukan. Anggap saja, kita ini keluarga tanpa memandang apapun, sahut Lionel dan menepuk pelan punggung pria baya itu. Mereka pun kembali duduk dan menunggu operasi selesai. Beberapa jam kemudian, mereka dikejutkan dengan suara pintu ruang operasi yang terbuka. Disusul dengan lampu ruang operasi yang redup. Mengetahui jika operasi sudah selesai, Lionel dan Vanya bergegas menghampiri dokter yang baru saja keluar. Syukurlah, operasi berjalan lancar. Pasien akan kami pindahkan ke ruang rawatnya. Terang dokter itu yang mana membuat Lionel dan yang lainnya menghela nafas lega. Baik dok, terima kasih, ujar Lionel mewakili semuanya. Setelah Jenna dan Ricky dipindahkan ke ruang rawatnya, semuanya pun turut menunggu kedua orang itu sadar. Ruang rawat yang Lionel pesan tentunya sangat luas, bahkan ada kulkas dan juga tempat tidur untuk tamu. Ada juga sofa dan balkon kamar yang langsung menghadap ke halaman rumah sakit. Ruang rawatnya udah kayak rumah ya, bisik anak itu yang mana membuat Radit tersenyum. Namanya juga orang berpunya dek, gak ada yang pakai kartu kesehatan, balasnya. Vanya mendekati Nayaka, wanita itu membawa sebotol minum dan juga roti. Makanlah, ganjel perut selama makan siang dipesan, ujar Vanya yang mana membuat Nayaka dan ayahnya terkejut. Nayaka tampak ragu, remaja itu menatap ayahnya sejenak sebelum kembali menatap ke arah Vanya. Radit menganggukkan kepalanya, ia mengizinkan putranya untuk mengambil makanan yang Vanya berikan. Terima kasih, cicit Nayaka seraya mengambil makanan yang Vanya berikan. Lionel juga memberikan hal yang sama pada Radit. Kedua pria yang hampir seumuran itu pun akhirnya saling berbincang sesama pria. Vanya menatap Nayaka yang menunduk canggung, tampaknya remaja laki, kaki itu tak nyaman. Sekarang masih sekolah, tanya Vanya memecah keheningan. Masih, baru 1 SMA, lirih Nayaka. Cita Nayaka apa? Tanya Vanya seraya meraih botol air dan membukanya. Dokter, ujar anak itu dengan tersenyum canggung. Radit menghentikan obrolannya sejenak, ia mendengar jawaban putranya tentang cita yang anak itu inginkan. Nayaka ini memang pintar, katanya citanya mau jadi dokter. Abangnya sampai kerja keras buat dia biar bisa masuk universitas bagus. Kata Ricky, cukup dia aja yang gagal. Adeknya jangan, ujar Radit dengan mata berkaca-kaca. Vanya sungguh terharu dengan cerita yang Radit sampaikan. Walau dari awal dia melihat Ricky sebagai pria yang pekerja keras dan teguh, tapi ia tetap merasa haru dengan apa yang Radit ceritakan. Banyak anak pertama yang rela mengalah demi masa depan adiknya agar tak jadi sepertinya. Nanti Nayaka akan jadi dokter ya, yang lebih serius lagi belajarnya, ujar Vanya dengan tersenyum tipis. Makasih Nyonya, ujar Nayaka dengan tersenyum malu. Kok Nyonya, tante aja, jangan formal gitulah, ujar Vanya yang mana membuat Nayaka mengangguk canggung. Zain duduk di tepi berangkar Ricky, ia menatap sahabatnya itu yang masih belum sadarkan diri. Entah apa yang akan pria itu lakukan, tentu saja selalu di luar perkiraan. Ternyata lo kalau masih pengaruh bius gini makin jelek ya, Rick.
dokternya gak ada buat promo ya. Donor ginjal bonus sunat, kan biar makin berdrama saat lo bangun, ujar Zain yang tentunya tak dapat didengar oleh Ricky. Di rumah, Sea dibuat pusing dengan kedua putranya yang selalu bertanya kapan Dedi mereka akan pulang. Ditambah, Asriel juga turut merengek. Bahkan, saat ini anak itu duduk di pojok kamar Sea seraya menahan air matanya. Jangan tanya lagi bagaimana Kai, sejak tadi ia sudah menangis keras seraya berguling-guling di lantai kamar. Kan Momi tadi udah bilang, Dedi pulangnya besok. Sabar, gak sampai seharian kok, ujar Sea seraya memijat pelan kepalanya. Momi bilang Dali kemalan becok telus, Kai sudah tunggu becok lagi. Sudahlah itu, Dedi kali ikli balu Hicks, Sea menganga tak percaya. Kenapa malah putranya yang lebih berdrama darinya? Baru aja ngomong besoknya kemarin, kan Momi bilang lusa itu besok nah besoknya lagi. Ini baru besok satu, besok kedua baru Dedi pulang, tetang Sea agar putranya lebih memahami. Taulah, Momi pembeli halapan palsu, ujar Kai seraya beranjak berdiri. Lalu anak itu mendekat ke arah ranjang di mana ketiga adiknya tertidur. Sea masih memantau putranya, ia merasa was setiap kali melihat Kai berhenti menangis. Benar saja, secara mengejutkan Kai menepuk kaki baby Eros yang mana membuat bayi itu terkejut dan menangis. Kai, teriakan Sea membuat Kai berlari panik. Ia bahkan sampai menabrak Daisy yang baru saja kembali dari luar. Lari begitu pasti ada aja yang dilakuin, gumam Daisy saat melihat cucunya berlari keluar rumah. Mendengar suara tangisan bayi, Sus Ajeng segera berlari kecil menuju kamar Sea. Ia langsung mengambil alih tugasnya menenangkan bayi majikannya itu. Maaf ya Sus, jadi terganggu istirahatnya, ujar Sea dengan tatapan tak enak. Pasalnya, Sus Ajeng dan para rekannya tengah istirahat jam makan siang. Tapi Kai malah berbuat ulah. Enggak Papa Nona, baru aja selesai makan. Dek Eros sama saya saja. Nona makan dulu saja, ujar Sus Ajeng. Sea mengangguk, ia membiarkan Sus Ajeng menjaga baby Eros dan kedua saudaranya. Sebelum keluar, Sea lebih dulu menghampiri putra sulungnya itu. Ayo makan siang dulu, nanti abis ini kita telpon Dedi, bujuk Sea. Enggak mau. Cicit Asriel seraya menghapus air matanya. Seperti anak kecil seumurannya, Asriel pun dapat merajuk. Asriel, ayo dong, Momi juga kangen Dedi. Enggak cuman Asriel doang. Nanti abis makan kita telpon Dedi ya, bujuk kembali Sea. Melihat raut wajah sang Momi yang sudah memelas, Asriel pun luluh. Anak itu beranjak berdiri. Ia menghapus air matanya dengan lengan bajunya. Lalu, meraih tangan Sea yang terulur padanya. Sea tersenyum, untung saja putranya yang satu itu kalau menangis tidak seperti Kai. Setelah makan siang selesai, Sea menepati janjinya. Ia melakukan panggilan video agar putranya itu dapat melihat wajah sang Dedi. Kai belum kembali ke rumah, entah kemana anak itu main. Biasanya Kai main bersama anak tetangga, jadi Sea tak pusing memikirkannya.
Hai, wajah Zain muncul di balik layar. Melihat itu, Asriel langsung memasang raut wajah ingin menangis. Loh, Asriel kenapa? Heran Zain. Kangen sama dedinya, dari tadi pagi merengut aja. Satunya lagi malah ngambek keluar rumah. Tapi nanti lapar juga pulang, ujar Sea yang mana membuat Zain tersenyum. Besok Dedi pulang ya, Asriel minta dibawain oleh apa tanya Zain dengan lembut. Asriel tak menjawab, anak itu masih menatap Zain dengan tatapan sendu seraya bersandar pada sang momi. Sea tersenyum, ia mengusap kepala Asriel dan menyisir lembut rambut anak itu dengan jari jemarinya. Waktu aku keluar kota, Asriel gak sampai gini loh. Dedinya gak ada semalam aja langsung dicariin. Aduh Sea yang mana membuat Zain tertawa. Dia kan anakku, ya jelas rindu dedinya. Ya kan Asriel, seru Zain dengan bangga. Gimana operasinya? Lancar, tanya Sea memutus pembicaraan awal. Lancar, tuh baru pada sadar. Si Ricky masih linglung, dari tadi ngomongnya aneh, ujar Zain yang mana membuat Sea heran. Aneh gimana? Tanya Sea. Nih, dengerin, kamera tak terlihat jelas. Bunyi langkah Zain pun terdengar oleh Sea dan Asriel. Tak lama, keduanya mendengar suara Ricky yang sedang bergumam dan terkadang berteriak. Tadi loh, istriku. Mana? Tadi duitku sama dia sekoper. Mana? Apanya? Istri apa uangnya? Suara Zain mengundang tawa Sea. Ia baru mendengar orang yang sedang berhalusinasi setelah sadar dari biusnya. Duit. Mana duit? Zain tertawa kencang, ia kembali mengarahkan kameranya pada wajahnya. Dengarkan, katanya efek bius, tapi bentar lagi paling sadar. Oh ya, kayak mana? Sementara itu, Kai sedang berada di depan salah satu rumah temannya. Ia tengah melihat para temannya yang saling menunjukkan ikan milik mereka. Kai yang tak memilikinya hanya bisa menatap dengan tatapan melongo. Kamu gak punya ikan cupang Kai? Tanya salah satu dari mereka. Kai ndak ada ikan, adanya kambing, sahut Kai dengan polosnya. Kamu tuh aneh, kambing kok dipelihara? Itu mah biasa buat mamaku masak kalau hajatan. Awas loh, kambingnya tiba dipakai buat masak omamu. Celetuk anak seusia Asriel yang mana membuat Kai beranjak berdiri dengan kesal. Nda ya, kata oma kambing Kai itu kambing orang kaya, bukan untuk dimacak, cembalangan dakal, desis Kai. Para temannya tertawa meledeknya, Kai dibuat semakin kesal. Namanya juga kambing, ya pasti dimasak. Pelihara tuh ikan gini, bukan kambing. Hahaha, ledek temannya. Kai yang merasa kesal pun berlari seraya menahan tangisnya. Ia bahkan meninggalkan sepedanya di sana dan memilih masuk ke dalam rumahnya. Melihat cucunya yang pulang dalam keadaan menangis seperti itu, membuat Daisy bertanya-tanya. Kai, kenapa? Tanya Daisy. Hua, Kai mau ikan, Kai mau ikan, teriak Kai. Ikan? Tanya Daisy dengan heran. Hiks, iya, Kai menangis. Ia mengusap pipi gembulnya yang basah karena air mata. Oh, Bibi baru beli ikan di pasar tadi. Masih hidup, coba minta sama Bibi. Tapi, ikannya belum dimasak. Mendengar itu, Kai langsung menghentikan tangisnya.
Ia segera berlari ke dapur dan meminta ikan yang Daisy maksudnya. Tak lama, Kai kembali dengan ikan di plastiknya. Melihat itu, Daisy heran. Semenjak di sini, anak itu lebih sering bermain dengan anak-anak lainnya daripada bermain di rumah bersama mainannya. Karena sudah mendapat ikan seperti temannya, Kai langsung menghampiri para temannya yang masih saling bermain ikan. Melihat kedatangan Kai, mereka semua menoleh pada anak itu. Lihat nih, Kai juga ada ikan. Ayo main, ujar Kai yang mana membuat mereka menatap ikan yang Kai bawa itu. Hahaha, Kai itu ikan apa? Dengan polosnya, Kai menatap ikannya yang memang ukurannya jauh lebih besar daripada ikan milik temannya. Itu mah ikan yang biasa digoreng bundaku, hahaha, ledek anak bertubuh gemuk. Nafas Kai terdengar memburu, Kai terlihat kesal. Lalu, Kai berbalik pergi. Ia memutuskan untuk pulang dan membawa ikannya. Beginilah kalau sang Dedi tak ada di rumah. Acara mainnya selalu berantakan. Melihat cucunya yang kembali pulang sambil menangis, Daisy dibuat terheran-heran. Kenapa nangis lagi? Kan udah bawa ikan, ujar Daisy dengan bingung. Kai melirik kesal, walau anak itu masih menangis. Hicks, kalah Oma, bukan ikan ini Hicks, ikan yang ada bendelanya. Hicks, Daddy Hicks, Kai mau Daddy Hicks. Kai berlalu pergi, meninggalkan Daisy yang melongo tak percaya. Ada aja ikan bawa bendera, gumam Daisy. Malam ini, ketiga bayinya tidur di kamar bayi bersama para susternya. Berjaga-jaga, kalau mereka bangun ketiga suster akan siap siaga. Jadi, Sea bisa menikmati waktu tidurnya malam ini. Suasana kamar sangat sunyi, bahkan lampu kamar pun mati. Hanya ada lampu tidur remang yang ada di kamarnya saat ini. Pintu kamar terbuka, bayangan seseorang terlihat dalam kegelapan. Ia kembali menutup pintunya dan meletakkan koper miliknya di sisi ranjang. Lalu, ia membuka jaketnya berikut kaosnya. Tanpa diduga, pria itu masuk ke dalam selimut Sea dan memeluk perut wanita yang tengah tertidur lelap itu. Merasa ada pergerakan di kasurnya, refleks Sea terbangun dari tidurnya. Wanita itu terlihat tegang saat merasa ada yang memeluk perutnya bahkan mengusapnya. Bahkan, Sea bisa merasakan nafas seseorang yang menderu panas di belakang lehernya. Tubuh Sea mendadak kaku untuk digerakkan, jantungnya pun berdegup sangat kencang. Namun, Sea mencium aroma seseorang yang sangat dirinya kenali. Dengan ragu, Sea pun memegang tangan itu dan merabanya. Zain, kaukah itu? Lirih Sea. Kangen, suara berat Zain membuat Sea menghela nafas lega. Wanita itu berbalik dan memukul bahu Zain dengan kuat. Kamu buat aku takut, sentak Sea dengan kesal. Zain tersenyum, ia menatap Sea dengan tatapan lelah. Melihat itu, Sea mengangkat tangannya dan meraih wajah suaminya. Ia mengusap lembut mata pria yang terpejam sejenak menikmati elusan lembut sang istri. Katanya pulang besok, kok malam udah sampai rumah, tanya Sea dengan heran. Aku kepikiran kamu sama anak, jadi mama suruh aku pulang. Keadaan Ricky dan Jenna juga tidak ada masalah, jadi aku bisa kembali lebih cepat. Bisa aja aku kembali pagi.
Tapi malam ini pasti aku tidak bisa tidur karena memikirkan kalian. Terang Zain seraya kembali membuka matanya dan menatap istrinya itu dengan tatapan penuh cinta. Gombalnya suamiku ini, ya sudah sini peluk. Kemarin gak ada yang peluk, bisa tidur? Ujar Sea yang kembali memeluk tubuh suaminya. Gak bisa, aku gak tidur kalau gak ada kamu, rengek Zain. Kasihan, tapi semalam aku telpon kok malah diangkat sama mama ya. Kata mama, suamiku udah tidur dari tadi. Perkataan Sea membuat Zain tertawa kecil. Maaf sayang, aku terlalu lelah kemarin selama perjalanan. Sea menggelengkan kepalanya pelan. Ia sudah tahu suaminya ini sering berdrama seperti Kai. Zain terbangun dari tidurnya, pria itu tak sadar tidur telungkup. Selimut yang menutupi tubuhnya tersingkap hingga pinggang, membuat punggung lebarnya terlihat. Saat baru membuka mata, ia langsung melihat ke arah istrinya yang sedang menyusui baby Anya. Anak udah kesini, tanya Zain dengan tatapan sayu. Udah, tuh yang dua lagi ada di dalam box mereka. Lagi anteng, baru aja dimandiin sus, terang Sea. Udah mandi, memangnya ini jam berapa? Heran Zain. 11, jawaban Sea membuat Zain langsung terduduk. Jam 11, pekik Zain dengan mata membulat sempurna. Baby Anya yang sedang menyusu pun tersentak kaget. Ia melepas sumber nutrisinya dan menatap sang momi dengan tatapan polosnya. Melihat itu, Sea langsung kembali mengarahkan nutrisinya pada bibir sang putri. Kenapa gak bangunin aku? Tanya Zain dengan helaan nafas pelan. Sea memutar bola matanya malas. Udah aku bangunin berkali-kali, sampai mama masuk nganterin si kembar. Tapi kamu tidur kayak orang mati tahu gak? Cuma nafas aja gerak enggak, ketus Sea. Zain terkekeh kecil. Maaf, aku terlalu lelah. Sea menggelengkan kepalanya, ia tahu jika suaminya sangat lelah. Makanya, ia membiarkan pria itu tidur untuk istirahat. Karena Zain baru bisa tidur saat jam 4:30 pagi tadi. Setelah keduanya mengobrol panjang lebar mengenai Ricky dan Jenna. Mandi sana, abis itu tunggu Kai dan Asril pulang. Mereka belum tahu kalau kamu udah di rumah, pinta Sea. Ya udah, aku mandi dulu. Sempatnya, Zain mengecup pipi Sea sebelum beranjak ke kamar mandi. Melihat apa yang suaminya lakukan, Sea hanya menggelengkan kepalanya. Selesai mandi dan berpakaian, Zain langsung pergi menuju dapur untuk melihat apa saja yang sudah pembantu masak untuk makan siang. Jujur saja, perutnya sudah berbunyi sejak tadi. Masak apa Bi? Tanya Zain seraya mendekati wanita seumuran Daisy yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tumis brokoli tuan, katanya Nyonya lagi pengen tumis brokoli sama udang asam manis. Tuh, udang asam manisnya sudah siap. Ujar pembantu itu seraya menunjuk masakannya yang telah selesai. Dengan senyuman lebar, Zain mengambil nasi. Pria itu tak akan menunggu keluarga kecilnya makan siang. Karena perutnya sudah sangat lapar dan tak kuat lagi menahan. Dengan lahap, Zain memakan nasi dengan lauk udang asam manis seraya duduk di kursi dapur. Daisy baru saja masuk ke dapur. Tadinya ia berniat mengecek apakah makan siang sudah siap atau belum.
Namun, ia justru mendapati menantunya sedang asik makan di dapur. "Zain, kok makan di sini?" tanya Daisy seraya menghampirinya. "Gak apa-apa ma, lapar banget," ujar Zain dengan tersenyum tipis. Daisy menggelengkan kepalanya, wanita itu pun tak lagi mengganggu Zain dan melanjutkan kegiatannya. Setelah makanannya habis, Zain kembali ke kamar. Ia melihat istrinya itu sedang sibuk dengan ponselnya. Seperti kebiasaannya, Zain langsung duduk di sisi Sea dan memeluk perut wanita itu. "Zain, astaga, bisa gak sih gak ngagetin?" tegur Sea dengan kesal. "Enggak bisa, kamu kalau kaget tambah cantik," ujar Zain dan mengecup lembut pipi istrinya itu. Sea menggelengkan kepalanya, ia membiarkan Zain memeluknya dan bermanja-manja ria dengannya. Dibandingkan Sea, justru Zain yang selalu bermanja dengannya. Lain dengan Sea, jarang sekali wanita itu bermanja dengan suaminya kecuali Zain yang memulai dulu. "Keadaan Ricky sama Jenna beneran udah membaik? Aku gak enak sama keluarga kamu." "Mereka masih di rumah sakit tapi kamu malah udah pulang," ujar Sea dengan cemas. "Orang mama yang suruh aku pulang kok. Masa mau aku tolak? Kamu kayaknya gak seneng banget aku pulang." "Kenapa? Jangan kamu selingkuh ya, sama Sia." Sea memukul pelan bibir Zain yang mana membuat pria itu meringis. "Sakit selingkuh gimana kalau hari di rumah belum sempat nyalon, belanja, heling, udah berburu selingkuhan aja," omel Sea. "Momi, kai mau ja." Langkah Kai terhenti saat melihat sang Dedi ada di hadapannya. Melihat kehadiran Kai, Zain tersenyum tipis. "Macis yang bolong gini kok ada cetan?" cicit Kai yang mana membuat Zain melunturkan senyumnya. Cuka dapur, Dedi sendiri dibilang setan, sembarangan," omel Zain dengan kesal. "Beneran Dedi ya?" tanya Kai dengan tatapan polosnya. "Beneran lah." Kai melangkah mendekat, ia menatap Zain dari dekat. Benar, Dedinya telah kembali. Kai tersenyum lebar. Anak itu segera memeluk sang Dedi. Zain langsung meraih tubuh gembul putranya itu dalam pangkuannya dan mengecup pelipis Kai dengan lembut. "Buat masalah apalagi kemarin tanya Zain. "Ndaluh, Kai nda buat masalah. Kai kan anak baik, pintaal, lajin menabung, nda kombong." "Iya kan Momi?" "Kai kemarin jadi anak baik kan?" ujar Kai meminta pembelaan sang Momi. Sea menggelengkan kepalanya. "Baik apanya? Kemarin teriak, nangis minta susu adek." Perkataan Sea membuat Kai meringis. "Kai, susu adek jangan diminum. Kai kan punya susu sendiri, minta seduh sama bibi. Lagian, susu adek kan hambar. Gak ada rasanya, susu Kai kan manis," ujar Zain yang mana membuat Kai mengerutkan keningnya dalam. "Kok Dedi tahu lacanya? Emang Dedi minum juga?" Pertanyaan Kai membuat Zain meneguk kasar ludahnya. Ia melirik ke arah istrinya yang sudah menatap tajam ke arahnya. "Udahlah, Dedi mah udah minum langsung dari Aa." Zain memekik sakit saat Sea mencubit paha pria itu dengan keras. "Apa? Kumul? Emang cucu ada kumulnya?"
saat Zain akan kembali membuka suaranya. Ia mengurungkan niatnya saat melihat Asriel berdiri di ambang pintu dengan tatapan lurus ke arahnya. Melihat itu, Zain tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan meminta Asriel mendekat. Kemarilah, pinta Zain. Dengan perlahan, Asriel mulai melangkah mendekati dedinya itu. Sesampainya di hadapannya, tadinya Zain akan mengelus kepala Asriel. Namun, kejadian tak terduga membuatnya dan juga Sea melongo tak percaya. Di mana, Asriel menarik Kai dari pangkuan Zain dan langsung memeluk dedinya itu. Abang, pekik Kai tak terima. Gantian, sahut Asriel dengan kesal. Hehehe, Kai merajuk. Anak itu menjatuhkan dirinya di karpet kamar dan mulai berguling-guling. Sea sudah biasa melihat putranya yang satu itu merajuk selayaknya gangsing. Udah sini, pangkunya sebelahan aja, pinta Zain. Kai menurut, ia beranjak berdiri dan berjalan mendekati Zain dengan air matanya yang mengalir. Zain menempatkan Asriel di paha kanannya, sementara Kai di paha kirinya. Kedua anak itu akhirnya anteng dan tak saling bertengkar. Melihat itu, Sea tersenyum. Kedatangan Zain merubah semuanya. Ia selalu menjadi pelengkap hal yang aku impikan. Keluarga kecil yang aku impikan, diwujudkan olehnya. Batin Sea dengan menatap lekat ke arah suaminya. Merasa ada yang menatapnya, Zain menoleh. Ia tersenyum dan merangkul bahu istrinya dengan lembut. Keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia. Siapapun yang melihat kehidupan manis mereka, pasti akan iri. 6 bulan kemudian, Indai adeknya Singkilin dulu, umur Kai saat ini sudah menginjak usia 5 tahun. Pengucapan katanya semakin baik, tapi tidak dengan huruf R, dia masih sulit mengatakannya. Pagi ini, Kai dibuat pusing dengan bayi berusia 6 bulan yang memeluk kakinya. Bayi itu seolah meminta Kai menggendongnya. Namun, Kai sudah terlambat sekolah dan tak punya waktu untuk bermain. Apalagi, Sea datang dengan bayi laki yang ada di gendongannya. Keduanya pun kompak menatap bayi perempuan yang sedang memeluk kaki Kai. Hanya, abangnya mau sekolah sayang. Lepasin dulu, ayo sini sama Mumi, ujar Sea. Hanya, bayi menggemaskan itu entah mengapa selalu ingin dekat dengan Kai. Bahkan, ia selalu menunggu Kai pulang sekolah seraya duduk di teras rumah. Padahal, Kai terangan tidak mau didekati oleh adiknya itu. Kai, teriak baby Anya seraya melepas pacifier dari mulutnya. Nggak sopan, Kai, abang. Mau dicubit bibirnya ya, decak Kai. Sea menggelengkan kepalanya, ia keluar sebentar untuk menyerahkan baby Zidan pada susternya. Lalu, ia kembali ke kamar Kai untuk mengambil putrinya yang sedang mengganggu putranya. Kai, nanti jangan jajan sembarangan. Minggu lalu baru sembuh loh, tegur Sea. Iya, Momi, ndah sembalangan. Udahlah, Kai mau sekolah. Kai meraih tasnya. Ia lalu berjalan melewati sang Momi seraya mendengus mesal. Kai, teriak baby Anya dengan gemas. Hi Kai, buang aja Momi adeknya. Ndah sopan dia tuh,
desis Kai dengan kesal. Kai lalu berjalan mendekati Sea. Ia menarik pelan rok sang momi dan menuntunnya keluar rumah. Sea bingung dengan apa yang putranya maksud, tetapi ia memilih mengikuti Kai yang menariknya. Setibanya di halaman rumah, Kai menghentikan langkahnya tepat di samping tempat sampah plastik. Kai, ngapain? Bingung Sea. Buang adeknya Momi, buang. Ganti yang baru nanti, ujar Kai yang mana membuat Sea melongo. Ya jangan, nanti dimarah Dedi. Buatnya susah ini, tegur Sea. Kai ndak suka adek yang ini, masih ada 2. Buang Momi Hicks, ganggu Kai sekolah telus Hicks, buang Hicks. Kai menarik baju baby Anya, membuat Sea refleks menunduk. Kai berusaha mendorong kepala baby Anya masuk ke dalam tempat sampah itu. Tetapi Sea berusaha menahannya seraya tertawa kecil. Ia tahu putranya sedang kesal pada adiknya yang sering menjahilinya itu. Jangan Kai, kasihan adiknya kalau dibuang, ujar Sea dan menegakkan kembali tubuhnya. Ia berusaha menjauhkan baby Anya dari Kai. Baby Anya pun hanya menatap Kai dengan tatapan polosnya. Ia terlalu fokus menghisap pacifier hingga membuat pipi gembulnya bergerak naik turun. Apa lihat, sewot Kai saat baby Anya menatapnya. Anya kembali menarik pacifier yang ada di mulutnya, lalu ia menatap Kai dengan mata membulat sempurna. Kai, Dai bilang nyanda sopaan, buang aja adeknya. Udahlah, aku pusing, sudah cukup, gak mau nambah anak lagi, cicit Sea dengan tatapan memelas. Setelah Kai berangkat sekolah, Sea pun kembali masuk dengan membawa baby Anya di gendongannya. Bayi perempuan menggemaskan itu tampak memekik girang saat Sea membawanya jalan di rumah. Sampai, langkah Sea terhenti di belakang rumahnya. Terlihat, seorang pria tampan tengah memainkan barbel di tangan kanannya. Sementara di tangan kirinya, terdapat seorang bayi menggemaskan yang hanya fokus menghisap pacifiernya. Terus di sini ternyata, suara Sea membuat konsentrasi pria itu pecah. Ia segera berbalik dan tersenyum melihat wanita cantik datang menghampirinya. Cintaku, sayangku, pujaan hatiku, puji Zain pada istri cantiknya. Gombal, udah selesai olahraganya? Tanya Sea seraya berdiri di hadapan Zain. 3 bulan belakangan ini, Zain menyibukkan dirinya dengan olahraga membentuk otot tubuhnya. Memang ototnya belum tercetak sempurna, tapi menurut Sea sudah kemajuan yang bagus untuk tubuh suaminya yang awal kurus. Udah, nih tadi aku lihat dia ada di jendela. Emang suster pada kemana? Kok nih anak bisa lolos? Sahut Zain seraya menaruh barbelnya. Sus Ajeng lagi jaga Sidan, sus lain lagi aku suruh ke minimarket beli makanan si kembar. Kemarin aku coba buat, si kembar kurang suka. Mereka lebih suka bubur fortif dibanding buatan mominya, terang Sea. Mendengar itu, Zain tertawa. Bukan gak suka, mereka gak mau ngerepotin mominya masak. Iya kan baby gembul, gembulnya Daddy Ham. Baby Anya tertawa geli saat Zain mencium pipi gembulnya. Ya, tapi kan tetep aja aku mau masak untuk mereka. Dulu Asril sama Kai gak sempet aku masakin.
Sekarang aku gak mau terulang lagi ke si kembar, ujar Sea seraya mengerucutkan bibirnya. Zain menghela nafas pelan, ia kembali menegakkan tubuhnya. Hal itu membuat baby Anya mengulurkan tangannya dan meminta Zain menggendongnya. Paham terhadap keinginan putrinya, Zain pun langsung meraih baby Anya dalam gendongannya. Nanti cari resep yang pas ya, biar mereka suka. Udah yuk masuk, aku mau mandi. Badanku lengket banget, ajak Zain dan mengecup pipi istrinya itu. Setelah kedua suster anaknya kembali, Zain kembali menyerahkan baby Eros dan baby Vanya pada keduanya. Ia pun langsung pergi ke kamarnya untuk bersiap ke kampus. Sementara Sea, hari ini ia akan datang ke kantornya untuk melihat pekerjaan para karyawannya. Zain, aku akan ke kantor. Jadi, siang nanti kamu langsung pulang aja. Ujar Sea yang sibuk mencari baju di lemari tanpa melihat ke belakang. Tak mendapat respon dari Zain, membuat Sea mengerutkan keningnya dalam. Ia mendengar ada suara pintu kamar mandi yang terbuka. Pastilah suaminya sudah menyelesaikan acara mandinya. Lagi, Sea tak ambil pusing. Mungkin saja pria itu memang tak mendengarnya. Zain, hari ini aku mau ke kantor. Nanti, tubuh Sea mendadak tegang saat tangan suaminya memeluk perutnya. Ia mendadak merinding saat Zain mengendus lehernya. Nanti apa? Bisik Zain dengan suara beratnya. Zain, basah. Kamu keringin dulu badannya. Omel Sea. Ia berusaha melepaskan pelukan suaminya. Apalagi, dirinya tahu dengan jelas jika saat ini Zain hanya memakai handuk untuk menutupi bawah tubuhnya. Bisa panggil suaminya dengan panggilan yang lebih baik. Aku jarang mendengar kamu memanggilku sayang. Selalu Zain, Zain, Zain. Apa harus ada wanita lain dulu agar kamu mau memanggilku sayang, Mendengar itu, Sea membalikkan badannya. Ia memukul bahu polos Zain dengan kuat seraya menatapnya tajam. Berani, abis masa depanmu itu, desis Sea dengan tatapan tajam. Zain meringis pelan, ia pun memeluk kembali pinggang istrinya dan menariknya mendekat. Sea menempatkan kedua telapak tangannya di atas dada suaminya. Ia mendongak menatap suaminya yang lebih tinggi darinya. Rambut Zain yang masih basah tentu masih meneteskan air. Namun, entah mengapa Sea merasa saat ini ketampanan suaminya berkali-kali lipat bertambah dari biasanya. Aku sudah cukup menahan sampai 6 bulan karena khawatir dengan luka operasimu. Tapi, udah 6 bulan ini, apa aku sudah boleh memintanya lagi? Tanya Zain dengan suara beratnya. Tapi aku belum KB. Bagaimana kalau jadi lagi? Ujar Sea dengan tatapan takut. Zain terdiam. Ia tak berpikir panjang soal itu. Benar juga. Terus bagaimana? Kita ke rumah sakit pasang KB? Tanya Zain. Sea menggeleng. Aku pernah KB suntik dan lain, tapi gak ada yang cocok. Setelah lahiran Kai, memang aku gak pernah pakai KB lagi karena saat itu rumah tanggaku dan Felix memang sudah hancur. Jadi, menurutmu bagaimana? Mendengar itu, Zain terdiam. Ia tak tahu jika KB pun bisa tidak cocok pada wanita. Iya ya, apalagi aku nih pencetak anak terbaik. Sekali jadi aja langsung 3.
Kalau kamu hamil lagi bisa jadi kembar 5, celetuk Zain yang melunturkan senyuman Sea. Apa ada KB untuk pria? Tanya Zain dengan tatapan ragu. Sea mengangguk pasti. Ada, tapi aku gak tega sama kamu. Kita KB alami saja gimana? Tapi hari ini waktu suburku, beberapa hari ke depan kamu baru bisa memulainya. Zain melepas pelukannya pada sang istri, pria itu duduk di tepi ranjang seraya merengut kesal. Udah nunggu 6 bulan, suruh lagi nunggu, dengus Zain. Sea memutar bola matanya malas. Cara terakhir, beli aja KB di minimarket. Ih, enggak lah, malu aku. Belum lagi kalau antrian panjang, enggak mau, tolak Zain. Ya udah, tunggulah beberapa hari, ujar Sea dengan santai. Wanita itu berbalik dan kembali memilih baju di lemari. Zain menghela nafas kasar, tak ada pilihan lain. Sudah lama menunggu dan harus kembali menunggu. Ayolah, Zain sudah tidak kuat menunggu. Iya, nanti pulang kuliah aku beli, cicit Zain. Nah gitu dong, jangan maunya doang tapi gak mau usaha, ujar Sea yang mendapat lirikan tajam dari Zain. Kai baru pulang dari sekolahnya, ia memarkirkan sepedanya di belakang mobil sang dedi dan berlari menuju pintu. Namun, langkahnya terhenti saat melihat bayi menggemaskan tengah duduk seraya menunggunya pulang. Tuh, abang sudah pulang, seru Sus Ajeng yang menjaga baby Anya dari belakang. Khawatir, bayi itu akan terjatuh ke belakang. Hoya, baby Anya berusaha merangkak ke arah Kai. Walau, sesekali ia terjatuh karena tak kuat menahan bobot tubuhnya. Sudah tahu badanmu lebaal, masih aja melangkak, sindir Kai. Walau terlihat tak suka dengan adiknya, Kai tetap menghampiri baby Anya dan mendudukannya. Bayi itu tampak antusias dan langsung memeluk sang abang. Kai hanya memutar bola matanya malas, dia tak suka didekati adiknya ini. Momi mana Bibi? Tanya Kai pada suster Ajeng. Lagi ke kantor, Dedi masih di kampus, terang wanita paruh baya itu. Oh gitu, Kai mau main di luar ya? Ambil adeknya ini Bi, Kai mau main. Bila ndak lecok dia, pinta Kai. Sus Ajeng tersenyum, ia memang sudah hafal dengan tingkah laku Kai. Ia langsung meraih baby Anya dan menggendongnya. Melihat Kai yang pergi, baby Anya melambaikan tangannya. Dada, dada. Pinternya Dek Anya, dada yah ke abang. Abang mau main, main. Ujar Sus Ajeng, baby Anya menatap bibir Sus Ajeng yang tengah berbicara padanya. Kai. Sus Ajeng mencium pipi baby Anya dengan gemas. Anak majikannya ini sangat pintar, mudah menangkap apa yang ia ajarkan. Abang mau main dulu, kita main sama adek Eros sama adek Zidan yuk. Sus Ajeng membawa baby Anya pergi ke kamarnya menemui kedua bayi yang lain. Zain baru saja selesai jam kelasnya. Pria itu langsung berlari menuju parkiran di mana ia memarkirkan motornya. Namun, saat akan memakai helmnya, seorang wanita datang menghampirinya dan memberikan ia kartu nama. Maaf, tanya Zain dengan alisnya yang terangkat satu. Gue suka sama lo jadi, ini nomor kontak gue, ujar wanita itu yang mana membuat Zain tertawa sinis.
Saya belok, jawab Zain dan memakai helmnya. Wanita tadi melongo, menatap tak percaya pria yang saat ini tengah menyalakan mesin motornya. Yang bener aja, masa gue suka sama cowok belok, gumam wanita itu menatap Zain yang melajukan motornya pergi. Zain sudah biasa menerima ungkapan cinta para wanita di kampusnya. Hanya saja ia tak pernah membicarakannya pada Sea. Baginya, itu hal yang akan membuat rumah tangganya panas. Yang terpenting, dirinya tak membukakan pintu untuk para wanita yang mengincarnya. Di pertengahan jalan, Zain baru ingat dengan pembicaraannya dengan Sea. Pria itu pun memutuskan untuk mampir ke minimarket untuk membeli barang yang Sea maksudkan. Sesampainya di sana, Zain memarkirkan motornya dan membuka helmnya. Ia lalu masuk ke dalam minimarket yang terlihat sepi. Lagi sepi nih, gumam Zain dengan tersenyum cerah. Namun, saat ia akan menuju kasir, tiba beberapa orang turut masuk ke dalam minimarket itu. Awalnya yang tadinya sepi, mendadak menjadi ramai. Tentunya, hal itu membuat Zain merasa tak nyaman. Ia berjalan pelan menuju kasir dengan perasaan yang khawatir. Mau cari apa, Kak? Tanya wanita yang menjadi petugas kasir itu. Mbak, kalau beli gak pakai struk belanja, boleh? Tanya Zain seraya berbisik. Boleh, jawab kasir itu dengan ramah. Mata Zain melirik ke arah benda yang ada di rak kasir. Ia menargetkan membeli benda itu. Namun, Zain bingung gimana caranya ia membelinya tanpa harus merasa malu. Uang saya 100, gak usah dikasih kembalian. Boleh? Tanya Zain kembali. Tentu boleh, Kak. Boleh banget. Emangnya, kakak mau beli apa? Jawab petugas kadir itu yang masih bingung. Zain mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil uang berwarna merah dan menyerahkannya pada sang kasir. Dengan bingung, wanita itu hanya menatap uang yang Zain berikan. Kakaknya mau beli apa? Zain tak menjawab. Ia kembali memasukkan dompetnya seraya mengawasi sekitar. Tak disangka, Zain langsung mengambil satu benda berbentuk kotak berwarna merah dari rak kasir dan berlari pergi dari sana. Meninggalkan wanita yang bertugas sebagai kasir itu dengan tatapan melongo. Oh, mau beli alat gitu? Hais, zaman seorang anak kuliahan udah semakin gak terkendali. Nanti kalau ceweknya hamil, baru panik. Astaga, tapi lumayanlah dapat kembaliannya. Gumam kasir itu dan menatap uang merah itu dengan senyuman lebar. Sesampainya di motor, Zain menghentikan langkahnya dengan nafas memburu. Pria itu menatap benda yang baru dirinya ambil itu dengan helaan nafas kasar. Masa setiap kali mau itu harus beli ginian dulu sih? Lain kali harus beli ginian lagi, gimana dong? Beli online aja apa ya? Cicit Zain dengan tatapan memelas. Zain menghela nafas pelan, ia berniat memasukkan beda itu ke dalam jaketnya. Namun, kegiatannya terhenti saat tatapan matanya justru jatuh pada dua orang ibu yang menatapnya dengan mata membulat sempurna. Astaga dik, masih kuliah kan? Kok ya udah mau buntingin anak orang, tegur ibu itu. Mungkin, karena mereka melihat wajah Zain yang masih terlalu muda. Bersambung.